Kasus Dr. Togar Situmorang itu ujian bagi penegakan hukum dan mengancam martabat profesi advokat di seluruh Indonesia. Ini awalnya kan gagal janji menjadikan suatu presiden buruk pada penegakan hukum di Indonesia. Secara resmi saya menyampaikan secara prihatin sebagai rekan sejawat, juga sahabat, ya, dan sebagai kuasa hukum. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Denpasar nomor 68 garing PDT garing 2026 garing PT Denpasar, ya. Jadi putusan tersebut memperberat putusan klien kami Dr. Togar Situmorang SMH sebagai advokat senior, sebagai kurator dari 2,5 tahun menjadi 3 tahun penjara atas dakwaan penipuan dan penggelapan. Saya menilai putusan ini membuat saya harus mengkritisi, mengabaikan fakta-fakta persidangan dan berpotensi menjadi dangerous precedent yang dapat mengkriminalisasi seluruh profesi advokat di Indonesia. Jika seorang advokat saja dipidana gara-gara gagal bayar hasilnya, Bang Togar itu sudah bekerja loh dengan equal, ya kan? Ini bisa menjadi ancaman serius. Poin-poin kritikal dalam putusan banding yang saya sampaikan adalah inkonsistensi logis, ya. PT Denpasar menyatakan bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri PN itu sebetulnya kan sudah tepat, namun secara paradok langsung memperberat hukuman. Bagaimana coba teman-teman? Jadi tindakan ini melanggar asas kepastian hukum yang berkeadilan. Yang kedua, pengaburan batas wan prestasi dan penipuan. Dr. Togar Situmorang telah melaksanakan kewajibannya sebagai advokat yang benar secara nyata. Sih teman-teman, ya. Jadi ini ada juga informasi yang sangat menggelitik saya terkait SP3 yang sudah dilakukan 2 kali di Bareskrim, ya. Ya. Jadi indikasi penyalahgunaan wewenang dalam penyidikan, fakta bahwa penyidik sempat dihentikan 2 kali SP3 oleh Bareskrim Polri pada Januari dan Maret 2024. Karena apa? Karena kurang bukti. Namun tiba-tiba dibuka kembali oleh Polda Polri tanpa ada alat bukti yang baru yang signifikan. Itu teman-teman menunjukkan adanya intervensi non yuridis penegakan hukum, ya. Independennya di mana coba? Kalau memang penyidiknya independen, ya jangan begini. Ya, SP3 itu nggak main-main loh, 2 kali dikeluarkan. Ya, jadi pernyataan saya sebagai kuasa hukum, kasus Pak Dr. Togar Situmorang itu bukan kasus yang biasa. Ini serangan bagi terhadap martabat advokat. Jika advokat yang sudah bekerja maksimal, ya, bisa dipenjara juga adalah hanya karena kalian tidak puas, maka dengan hasilnya siapa lagi yang akan membela rakyat kecil? Saya meminta Presiden Republik Indonesia, Kapolri, Mahkamah Agung untuk meninjau ulang nih kasus di kasasi ini. Jangan biarkan hukum di Indonesia ini dijadikan ajang balas dendam atau hal-hal yang lain. Harapan saya, ya, sebagai sesama rekan sejawat, sesama advokat yang juga pernah merasakan dalam tekanan, keraguan, bahkan ketakutan dalam menangani kasus-kasus sulit, saya ingin menyampaikan harapan pribadi saya, bukan sebagai tuntutan, sampai sebagai doa, ya, dan seruan moral bagi kita semuanya. Seruan ini saya sampaikan langsung to the point kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Semoga majelis bisa melihat kasus ini bukan hanya dalam kasus pandang hal yang lain, tapi coba nilai martabat dan profesi. Majelis yang mulia, batalkan putuskan PT Denpasar. Cacat logika itu majelis. Biarkan Dr. Togar bebas. Biar ribuan advokat lain tidak ragu untuk mengambil keputusan yang lain untuk membantu masyarakat miskin. Bagaimana bisa dibatasi seorang advokat ini, majelis? Ya, kepada Bapak Presiden Prabowo Republik Indonesia dan Kapolri, semoga Bapak dapat memastikan bahwa aparat penegak hukum ini tidak digunakan sebagai alat politik atau balas dendam. Ini ngeri ini. Investigasi ulang, pembukaan kembali penyidikan setelah SP3 yang diberikan oleh Bareskrim. Jangan biarkan ada celah untuk penyalahgunaan wewenang, ya, yang akan merusak kepercayaan publik ini. Mohon izin Pak Kapolri. Bagi seluruh advokat, para ketua umum
Ini menyerang martabat kita, teman-teman rekan sejawat. Masa kita mau diam saja? Mari kita bersatu, menyatukan potensi untuk tegaknya hukum demi keadilan. Ini gara-gara gagal bayar aja ini bisa terjadi sama kita, bukan Pak Dr. Togar saja. Mari kita edukasi masyarakat, lawan kriminalisasi profesi kita ya dengan hal yang baik. Masyarakat umum pahamilah bahwa advokat itu bukan tukang sulap. Kami tidak bisa menjamin kemenangan. Bim salabim selesai, enak banget. Jangankah nilai kami dari nilai akhir-akhir, tapi proses, integritas, keberanian kami dalam melaksanakan kebenaran. Meskipun itu sulit, saya akan terus berjuang untuk keadilan, untuk melakukan jalur hukum kasasi dan membuka ruang dialog publik untuk masyarakat ya, para profesor, para akademik, advokat. Mari kita dialog terbuka ya. Kami pun nanti juga akan memohon kepada Pak Ketua Komisi 3 Habibur Rahman untuk melakukan RDPU. Saya berharap Pak Habibur Rahman memanggil aparat hukum yang saya duga sudah sewenang-wenang seperti ini ya. Ini lucu teman-teman kasus ini. Silakan ada pertanyaan. Oke, Bang, kan sempat di SP3 2 kali ya Bang, Ya. sampai pada akhirnya dijalankan kembali. Ya. Oh, abang nggak sih memang ada intervensi Bang, memang ada kesengajaan memang untuk entah itu untuk personal, entah itu untuk Oke, profesi. baik. Saya nggak akan melarang pihak kepolisian dan memang ada regulasinya. Ketika kepolisian membuka kembali SP3 yang sudah diberikan kepada klien kami, sah-sah saja. Tapi diawali dengan bukti yang masuk akal. Diawali dengan segala sesuatu bahwa Anda juga belajar KUHP yang sama dengan kami. Diawali dengan sesuatu hal yang logik biar masyarakat ini dan advokat ini gak rincu. Ini mohon maaf, penyidik ini bagaimana bisa 2 kali SP3 bisa dibangkitkan kembali di sini. Di Polda Denpasar bisa bisa dilakukan lagi proses hukum yang memberatkan klien kami. Saya sudah membuka dari semua berkas, mana ada. Dalam hal pidana aja hak restitusi diberikan oleh negara. Ini klien kami memberikan hak restitusi, dikembalikan haknya. Mana unsur perbuatannya? Dan ini yang saya sesalkan ini dibanding ini dua kali lipat kan begitu. Di mana nuraninya? Ini advokat loh. Bang, sorry Bang, Lanjut. terkait masalah dana tersebut itu memang untuk fee lawyer atau seperti apa sih Bang? Oke, jadi begini. Di KUHP Perdata 13.8, 13.20 itu bersifat konsensualisme. Jadi kalau Anda sudah sepakat memberikan jasa hukum dan memang di situ ada yang dikerjakannya, jadi ini presiden buruk. Saudaraku advokat menangani perkara hukum, ada perjanjian jasa hukum dan sudah diberikan keterangan-keterangan secara visible dan real bahwa itu untuk kepentingan klien. Tiba-tiba Anda sekarang, ini saya takut ini jadi jurisprudensi. Jadi nggak ada lagi nanti advokat yang secara tegas ingin membantu masyarakat kalau begini caranya. Begitu kira-kira. Silakan. Lantas ini kan sudah masuk ke tahap kasasi ya Bang. Ya. Langkah hukum Abang kira-kira apa Bang yang sekiranya bisa membuat Bang Togar ini terlepas dari jeratan hukum yang cacat tadi Bang, kalau Bang bilang? Ya, saya menduga ya. Jadi ketika ini sudah masuk ke ranah yuridis yang sangat panjang, tentu saya dengan rekan advokat yang membantu Pak Dr. Togar Situmorang, tetap kita akan punya determination, ketetapan hati untuk membantu beliau hingga kita sedang menyusun memori kasasi ya. Dan mudah-mudahan pendapat hukum saya ini bisa didengar oleh pimpinan Republik Indonesia sehingga mempertimbangkan ya. Anda sekarang jadi Kapolri, Anda sekarang jadi Presiden, Anda sekarang jadi Ketua Mahkamah Agung. Ketika Anda pensiun, hal ini terjadi sama keluarga, advokatlah yang membantu saudara. Ya, jangan biarkan kriminalisasi advokat terjadi. Ya, jadi bagaimana kita bisa menegakkan hukum dengan batasan-batasan abuse of process, abuse of power yang jujur menjadi benalu dan yang menakutkan. Bagi saya sebagai advokat yang sudah, mungkin teman-teman tahu ya, saya sudah lama menjadi seorang advokat. Ini advokat baru atau misalkan mahasiswa yang mengambil jalur hukum, dia menjadi seorang advokat. Mikir-mikir kali aku menjadi seorang advokat. Kok bisa? Udah ada PPJH-nya, perjanjian jasa hukumnya, advokat bisa dipidanakan kan begitu. Sebetulnya kan ini ketat sekali teman-teman. Kalau mau ini ada waran prestasi silakan, gugatlah perdata. Jangan dibawa ke ranah pidana sehingga advokat ini adalah
satu organisasi yang dimana di dalamnya ada penegak-penegak hukum yang setara sesuai undang-undang sebagai penegak hukum, mudah untuk dikriminalisasi. Mungkin rekan saya mau menambahkan, silakan. Ya, ya artinya dalam kasus ini ya sangat jelas ya, ada kriminalisasi di mana kita lihat dari Barreskrim sudah 2 kali SP3 ya. Tapi terlepas itu kita berharap juga ada atensi dengan kasus ini ya. Kita berharap juga Kapolri, Mahkamah Agung, dan Komisi 3 nantinya untuk melihat kasus ini untuk kedepannya agar tidak terjadi hal ini, agar advokat-advokat muda kedepannya tidak lagi takut menangani perkara yang notabene apabila hal ini berulang kembali akan ada efek yang jelek terhadap kinerja advokat ke depan. Jadi kita berharap juga ini baik Bapak Kapolri, Komisi 3, kita berharap untuk memberikan atensi ya terhadap kasus Dr. Togar ini agar ada proses hukum yang baik ke depan. Mungkin begitu dulu.